got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts to down. Hai guys, di kesempatan kali ini aku mau bawain pemaparan materi tentang negara dan konstitusi. Kalian udah tahu belum apa itu negara dan konstitusi? Kalau belum, simak video ini ya. Jadi pertama-tama aku mau jelasin tentang pengertian negara. Pengertian negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri dari sekelompok ataupun beberapa kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan mereka itu mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan dari sekelompok maupun beberapa kelompok manusia tersebut. Nah, ada juga pengertian negara menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Maria Budiarjo, yaitu negara adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Selanjutnya yaitu ada unsur negara. Unsur negara itu ada 4. Yang pertama yaitu wilayah, lalu rakyat, terus pemerintah dan kedaulatan. Lalu ada tujuan negara. Tujuan negara itu ada 2. Yang pertama yaitu menciptakan atau mewujudkan kebahagiaan maupun kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua yaitu menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Lalu juga ada tujuan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya yaitu ada fungsi negara. Fungsi negara itu ada 4. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan, yaitu negara melindungi rakyat, wilayah, pemerintahan dari ancaman, tantangan, gangguan maupun hambatan. Lalu juga membuat undang-undang peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu melaksanakan kesejahteraan umum, seperti mengeksplorasi SDA dan SDM untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga yaitu pertahanan, dan yang keempat yaitu menegakkan keadilan. Acara pembagian kekuasaan itu ada 3. Yang pertama yaitu fungsi membentuk peraturan atau legislatif. Yang kedua yaitu fungsi melaksanakan peraturan atau eksekutif. Yang ketiga yaitu fungsi menegakkan peraturan atau yudikatif. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara itu juga ada 3 loh. Yang pertama yaitu memaksa, yaitu agar peraturan perundang-undangan ditaati dan penertiban dalam masyarakat itu dapat tercapai. Yang kedua yaitu memonopoli, yaitu menetapkan tujuan bersama masyarakat, melarang sesuatu yang bertentangan, dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus yang ketiga yaitu mencakup semua, yaitu semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi guys, itu sekilas penjelasan tentang negara. Selanjutnya kita beralih ke konstitusi. Jadi konstitusi itu bisa diartikan juga sebagai fenomena yang universal. Konstitusi itu tiap negara tidak sama karena terdapat faktor ideologi, sejarah, tujuan, dan lain-lain. Konstitusi itu ada dalam rangka limited government dan jaminan hak asasi manusia. Konstitusi itu berarti pembentukan, atau dalam bahasa Perancis itu artinya membentuk. Nah, ada juga pengertian konstitusi menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Eric Beren, yaitu
Konstitusi sebuah negara itu adalah dokumen tertulis yang secara garis besar mengurus kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga penting lainnya. Yang terakhir yaitu tujuan konstitusi. Jimli Asidik mengemukakan beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu fungsi penentu dan pembatas organ negara. Yang kedua yaitu fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara maupun dengan warga negara. Yang ketiga yaitu fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara maupun penyelenggara kekuasaan negara. Yang keempat yaitu fungsi simbolik sebagai pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kelima yaitu fungsi sarana pengendalian masyarakat dan perekayasa serta pembaruan masyarakat.